الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Insyaallah kita akan mulai masuk pada pembahasan qasrus shalah wa jam'iha, tentang mengqasar dan menjamak. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi qasrus salati wa jam'iha, pasal tentang salat qasar dan jamak. Faslun ay hadza faslun fi qasrus salati wa jam'iha wa yajuzu lil musafiri, diperbolehkan bagi musafir ay al mutalabbisi, yaitu orang yang sedang bis safari berpergian, qasrus salati rubaiyati, mengqasar salat yang berjumlah 4 rakaat rubaiyah. Boleh ya. Hukumnya yajuz, boleh. Tidak wajib, tapi boleh. Mengamalkannya itu sebetulnya sunnah ya. Sunnah. La ghairiha, bukan yang lainnya. Alias mengqasar itu ya hanya yang berjumlah 4 rakaat saja. Jadi kalau maghribnya nggak bisa dikosor, demikian juga subuh yang nggak bisa dikosor. Yang bisa itu cuma yang rakaatnya 4 rakaat. Ya. Sanaiyatin wa tsulasiyatin, yaitu sholat yang berjumlah 2 rakaat ataupun 3 rakaat, itu tidak bisa. Wa jawazu, diperbolehkan qasri sholati, mengqasar sholat ar-rubaiyati, yang 4 rakaat tadi, bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Walaupun demikian ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan mengqasar sholat ya. Fi al-awwalu, yang pertama, ayyakuna safaruhu, hendaknya perjalanan yang dilakukannya itu ay asyakhsi, seseorang, perjalanan yang dilakukan oleh seseorang, fi ghairi maksiatin, tidak dalam rangka perjalanan maksiat. Berarti bagi orang yang melakukan perjalanan maksiat, seperti dari rumahnya pergi ke tempat, ke luar kota untuk bertemu pacaran misalnya ya, atau jual narkoba misalnya, tidak sah untuk melakukan qasar sholat. Sebab apa? Sholatnya ya yang bisa dikosor, yang bisa orang mengkosor itu hanya khusus bagi orang yang melakukan perjalanan selain maksiat. Huwa syamilun, lil wajibi, pekerjaannya itu mencakup kewajibannya. Kaqadha idainin, seperti memenuhi, melunasi hutang. Ketika ada orang ingin melunasi hutang, melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, itu adalah perjalanan yang wajib. Itu mah dianjurkan untuk melakukan qasar sholat kalau memang memenuhi secara jarak ya. Seperti itu. Walil mandubi, ada juga yang hukumnya itu mandub.
Jadi perjalanan yang hukumnya mandub. Seperti mandub itu sunnahnya. Jadi ada perjalanan yang sunnah. Kalau membayar hutang kan perjalanan wajib. Kalau ada juga mandub, perjalanan yang sunnah. Apa itu? Silaturahmi. Seperti silaturahmi. Ya. Walil mubahi, ada juga perjalanan yang mubah. Kasafari, seperti safar. Coba. Mana? Kasafari tijaratin, seperti perjalanan perdagangan. Itu namanya perjalanan yang mubah. Ya. Jadi orang berdagang, ya, orang mau belanja misalnya ke sebuah kota, beli kain. Di perjalanan dia mengkosor sholat karena jauh perjalanannya. Tidak masalah. Kenapa? Karena perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang mubah. Amma safarul maksiyah, adapun perjalanan yang bermaksiat, safarin liqat'it thariq, seperti perjalanan untuk membegal. Fala yatarakhas, maka tidak ada keringanan baginya. Fihi, di dalam bikosrin wala jam'in, mengkosor sholat ataupun menjamak sholat. Ya. Jadi perjalanannya berarti harus perjalanan yang selain maksiat. Ada perjalanan wajib seperti melunasi hutang, perjalanan sunnah seperti silaturahim, perjalanan mubah seperti perjalanan bisnis, perjalanan maksiat seperti perjalanan orang yang bertujuan membegal. Walaupun tobat, misalnya perjalanan maksiat, dia tobat. Pas di jalan, dia tobat. Boleh nggak dia mengkosor sholat? Dihitung jaraknya dari mulai dia tobat ke tempat tujuan. Apakah memenuhi kualifikasi dua marhalah? Dua marhalah itu kurang lebih sekitar 83 km. Kalau dia memenuhi kualifikasi jarak, dibolehkan untuk melakukan qasar. Tapi ternyata perjalanannya itu di bawah 60 km. Maka ya walaupun dia tobat karena di awalnya dia ingin maksiat, perjalanannya tetap tidak boleh mengqasar sholat. Begitu. Wasani, yang kedua, antakuna masafatu, hendaknya perjalanannya itu adalah as-safari, tegasna perjalanan, sitata asyara farsakhon, 16 farsakh, tahdidan, secara batas, fil asoh, menurut pendapat yang asoh, wala tuhsab, dan tidak dihitung muddatar ruju', jarak kembali, ya, minha, dari tempat tujuannya. Jadi perhitungan jamak qasar itu bukan pulang pergi, bukan. Perhitungan jamak qasar itu hanya berangkat saja. Dari Cianjur misalnya ke Cirebon, dihitung. Ya, jadi kalau misalkan ada orang Cianjur pada larang Cianjur,
Kok lebih daripada 83 km kalau bolak-balik mah. Ini mah hanya sebalik saja perhitungannya. Ya. Seperti itu. Wal farsahu, adapun satu farsakh itu salah satu amyal. Sama dengan 3 mil. Sama dengan 3 mil. Wahina idin, maka dari itu famajmu'ul farasikh, jumlah seluruh farsakh itu sama niyatun wa arba'una mailan. Ada 48 mil. 48 mil. Wal mailu, dan 1 mil itu sama dengan arba'atu alafin khotwatin. 4.000 langkah kaki. 4.000 langkah kaki. Wal khotwatu, dan 1 langkah kaki itu salah satu akdamin, sama dengan 3 kali panjang telapak kaki. Ya. Wal muradu bil amyal al hashimiyah, berdasarkan ukuran Bani Hashim. Bani Hashim, berarti kan Bani Hashim gede mereka. Secara ukuran fisik. Hari Indonesia segede kumaha atuh kan. Jadi susah juga untuk menghitung berdasarkan langkah. Tapi kan kalau zaman dulu mahnya memang tidak ada. Sekarang misalnya pakai peta Google Map ya. Kita tinggal ngerujuk, lihat Google Map seberapa kilo, udah ketahuan tuh. Hari dulu mah bagaimana untuk menghitung, ya kan? Harus berdasarkan hitungan langkah kaki, berapa mil gitu kan. Berarti dihitung tak langkah kaki nanti. Plus kalau di rumah memang jarang ada angkot gitu ya. Memang tidak ada angkot ya. Paling pakai kuda ya, ataupun pakai himar keledai. Begitu. Wasalisu, dan yang ketiga, ayyakunal qasiru, orang yang melakukan qasar salat muaddiyan lis salatir rubaiyah, adalah orang yang melakukan salat 4 rakaat. Jadi orang yang boleh melakukan qasar salat itu adalah orang yang melakukan salat 4 rakaat secara adaan. Jadi bukan qadaan, adaan. Jadi adaan tuh hari takeneh gitu. Misalnya ibu bermakmum kepada seseorang. Saat itu maka niatnya adaan lillahi ta'ala, bukan qadaan lillahi ta'ala. Gitu. Amal faitah. Nah, adapun orang yang tertinggal sholat hadiron, saat ada di rumah, kasarean misalnya sarete jam 11 hari gudang jam 4, berarti te sholat lohor. Ya hari sare mah termasuk uzur lamun ngahudangkeun mah. Tapi lamun misalkan teu dihudangkeun berarti nu dosa nu teu ngahudangkeun. Gitu. Jadi wayahna kalau misalkan ada anak, katakanlah kita yang apalagi dia sudah balik, sudah wajib melakukan kewajiban, kemudian ketahuan biar tidur misalnya ba'da maghrib dan sholat maghrib atau jam 5 lah kasarean misalnya juga capean program kegiatan sekolah. Hari pek ke sholat maghrib
Kita tahu dia sare gitu kan, tidur 6:30 tidak dibangunkan. Nah, yang dosa adalah orang tua tuh yang tidak membangunkan. Gitu. Jadi wayahna kalau kita punya anak ketiduran can salat, wayahna hudangkeun. Apalagi anaknya geus balik. Sudah balik wayahna dihudangkeun, sebab lamun teu dihudangkeun dosa saha? Kolot. Nah, berbeda ketika ada orang sholat, tidur ketiduran, tapi ketidurannya itu dia mulai tidurnya jam 11 misalnya, bangun jam 4. Nah, itu mah udzur ngaranna. Teu sholatna oge di diampuni lah ya, karena ya udzur, nggak ada yang membangunkan, nggak ada orang yang tahu, maka itulah bagi dia harus mengqadha sholat begitu. Nah, di sini orang yang faitah, amal faitatu hadaran, orang yang tidak sholat dan dia berada di rumah, fala tuqdo fihi maksuratan, tidak boleh dia mengqadha dengan qasar. Wal faitatu fis safari, dan dia dalam perjalanan. Nah, jadi ari salat qodhomat teu meunang di di qasar ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan misalnya qasar padahal dia qodhoan, qasar lah. Teu meunang. Jadi misalnya seseorang tidur di rumah, kemudian dia belum sholat tuh, diajak berangkat dan sholat nanti, terus dikosor sholat nanti. Jadi misalnya tidur dia jam 11, berangkat perjalanan itu jam 4 dibangunkan, dia belum sholat zuhur, di perjalanan dia ingin mengkosor. Nah, itu yang tidak boleh ya, mengkosor yang tadi ketika di rumah dia tinggalkan begitu. Tuqdo fihi maksuratan, ya. Jadi fala tuqdo fihi maksuratan, tidak boleh mengqadha dengan cara mengqasar, bagi orang yang melakukan perjalanan, ketika orang tersebut melakukan perjalanan. Wal faitatu, sedangkan orang yang tertinggal fisafari, di dalam perjalanan, tuqdo fihi maksuratan, maka dia boleh mengqadha secara qasar, la fil hadari, tapi tidak mengqadha ketika di rumah. Contoh begini, ibu berangkat dari Cianjur ke Madura jam 11. Kemudian ibu susah untuk melaksanakan sholat lohor. Misalnya sholat fi hirmatil waqti lah gitu misalnya. Karena misalnya pakaian ibu banyak najisnya. Susah. Zuhur misalnya, asar nggak sholat, zuhur nggak sholat. Kemudian maghrib ketika sudah sampai, kemudian
dijamak katakanlah maghrib ya, kemudian tadi mengkodok asar dan zuhur. Boleh nggak dengan cara mengkosor? Boleh. Kalau kenapa? Karena dia dalam posisi perjalanan, ya. Dalam posisi perjalanan seperti itu. Warabi'u, dan yang keempat, ayan wiyal musafiru al-qasru. Seorang musafir harus niat melakukan qasar lissolati, untuk sholat, ma'al ihrami biha, berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi niat qasar sholat itu ketika takbiratul ihram. Gimana bacanya? Usolli fardhu dhuhri rakaataini, eta geus qasar eta niat begitu. Tapi asal macana dina hate, wajibna dina hate kan gitu. Wal khamisu, dan yang kelima, alla ya'tamma, orang yang mengqasar salat tidak boleh bermakmum. Alla ya'tamma, tidak boleh bermakmum. Fi juz'in min salatihi bimuqimin, kepada orang yang mukim. Ya. Orang yang mukim itu orang yang dia tidak dalam perjalanan. Misalnya kia ya, ibu pergi ke Cirebon, kemudian atau si ibu bapak boleh lah, kemudian datang ke masjid untuk sholat isya misalnya. Ketika sholat isya bermakmum, tapi ibu qasar makmum nantinya bisa. Sebab apa? Si imam kan sholatnya mutim 4 rakaat, sedangkan ibu qasar 2 rakaatnya, beda atuh secara susunan. Kalau misalnya ya ibu teh berjamaah dari awal, berarti yang duluan beres siapa? Ibu yang 2 rakaat. Si imamna can beres, nah, itulah. Maka tidak boleh, tidak diperkenankan orang yang mengqasar sholat bermakmum pada imam yang mukim. Ya. Ay biman yusalli sholatan tamatan, kepada orang yang sholatnya adalah sholat yang sempurna, liyash mula al musafiro al mutimma, agar dapat mencakup pada seorang musafir yang melakukan sholat dengan sempurna. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi musafir safaron tawilan mubahan, di mana dia melakukan perjalanan panjang yang mubah. Berarti perjalanan panjang itu berarti sudah mencakup 2 marhalah, katakanlah begitu ya. Ayyajma'a baina salatai, menggabungkan 2 salat. Az-zuhri wal asri, yaitu salat zuhur dan asar. Takdiman wa takhiran, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi, dan inilah yang dimaksud oleh musannif dengan perkataannya. Fi waqti ayyihima sya'a, di waktu manapun yang dia kehendaki. Wa ayyajma'a baina salatika, dan menggabungkan antara salat maghrib dan isya. Takdiman wa takhiran, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Wa huwa makna fi qawlihi, sebagai makna ungkapan musannif, fi waqtin ayyima sya'a, di waktu manapun yang dia kehendaki gitu. Nah, jadi ya, orang yang dalam perjalanan dia boleh
asal statusnya orang yang perjalanan yang panjang itu memenuhi kualifikasi qashar, yaitu minimal 83 kilometer, ya. Itu zuhur dan asar. Mau itu sholatnya takdiman, ini pilihan berarti ya, jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takhir, akhirnya asar. Nah, pilihan tuh. Ya. Bedanya apa bedanya? Bedanya gini. Kalau jamak takdim itu perjalanannya itu harus sebelum sholat. Misal jam 11. Jadi jam 11 teh udah berangkat dari rumah. Jadi kalau misalkan ibu berangkat ternyata pas adzan di rumah, nyatu sah jamak takdim lagi. Gitu jamak lagi. Kosor jamak lagi tuh sah. Jadi gimana tuh kalau ingin sah? Berangkat sebelum waktu sholat. Misal jam 11 berangkat, kemudian di perjalanan ada misalnya sudah waktunya azan, nyimpang heula ka masjid, misalnya sholatlah ibu misalnya sholat lohor 2 rakaat qashar, kemudian 2 rakaat lagi asar jamak takdim. Nah, bagaimana kalau takhir? Kalau takhir mah ibu berangkat jam 11 misalnya ya. Nah, ketika sudah masuk waktunya apa namanya? Zuhur, ternyata can nyampe juga karena macet misalnya. Nyampe nate misalnya asar, prediksi nate jam 4 atau 5 gitu ya. Nah, boleh tuh seseorang untuk niat jamak takhir ya. Jadi dia sholatnya ketika sudah nyampe di tempatnya gitu. Kemudian wa syurutu jam'i takdimi, adapun syarat jamak takdim itu salah satu ada 3. Al awalu yang pertama ayyabda bizuhri, harus memulai dengan sholat zuhur qoblal asri, sebelum asar. Jadi nggak boleh dibaliknya asar dulu terus lohor kemudian itu. Harus zuhur dulu baru asar. Wal maghribi qoblal isya, maghrib dulu baru isya. Kalau akasa lamun dibalikkan kumaha? Kaan bada'a bil asri qabla dhuhri masalan, mulai nanti asar heula kemudian lohor, lam yasihha wa yu'iduha ba'daha, tesah wa yu'iduha ba'daha, harus ulang lagi in aradal jam'ah, apabila hendak menjamak salatnya. Wasani, dan yang kedua syarat daripada jamak takdim itu adalah niatul jam'i, niat ngajamak awal salatil ula, di salat yang pertama. Salat mana? Salat lohor. Bi antaktarina niatal jam'i bitaharrumiha, berbarengan niatnya itu, niat jamaknya itu dengan takbiratul ihram. Gitu. Jadi usolli fardhu zuhri jam'u taqdiman ma'al asri rakaataini lillahi ta'ala. Jadi jamak takdim plus qashar gitu ya. Jadi jamak takdim plus qashar. Boleh nggak? Boleh ya. Atau misalnya bung di qashar hayang 4 rakaat we deuna oke, tapi di jamak gitu. Nah, deuna naon? Tapi yang ngamalkeun ilmu sunnah. Biasanya 2 rakaat gitu ngamalkeun ilmu. Cukup
maka tidak cukup takdimuha ala tahrim, mendahulukan niat jamak sebelum takbiratul ihram. Can takbiratul ihram geus niat jamaknya geus sah. Wala takhiruha, demikian pula mengakhirkan niat anis salam minal ula, daripada salam yang pertama. Misal begini, ibu lupa menjamak nih, ibu lupa menjamak lohor dan asar, lupa menjamak nanti niatnya teh ujug-ujug kieu dina niat teh usolli fardhu zuhri rakaataini kosor wungkul fardhu lillahi taala, can dijamak, can inget-inget pas rek salam, maka boleh saat itu ibu niat dina hatenya jamak takhir jamak takdim dengan asar dina hate jamak takdim. Nah, maka itu dihitung nanti setelah assalamualaikum bisa melakukan sholat asar. Jadi kalau misalkan ibu ternyata tidak niat karena lupa, misalnya dina sholat lohor ngajamak asar, pas assalamualaikum ingat tadi can dijamak ya niat umanya, itu tidak sah menjamaknya, nggak sesuai sholatnya sholat zuhur asarna engke gitu. Jadi harus di dalam sholat yang pertama ya. Nah, wa tajuzu fi asna'iha, boleh juga ketika dalam posisi pertengahan sholat untuk berniat menjamak sholat alal adhar menurut pendapat yang adhar. Wasalitu, dan yang ketiga al mualatu, mualah berkesinambungan atau tuluy bainal ula wasaniyah, antara salat lohor dengan salat yang kedua yaitu asar. Bi alla yaqulal fasla, tidak boleh diputus dengan jarak yang panjang bainahuma, antara keduanya. Misalnya diputus dengan setelah salat zuhur teh salat sunnah atau ngadoa anu lila teu meunang eta teu kaci. Jadi lamun geus salat jama, sudah niat salat jama takdim, maka setelah assalamualaikum bangkit lagi untuk melaksanakan sholat asar. Jadi lamun wirid heula atau sholat sunnah dulu, itu tidak sah sholat jamaknya. Fa in tala urfan, apabila jedanya itu panjang secara urf, jadi jedanya itu panjang secara urf, walau bi'udrin, walaupun ada uzur, kanaumin, seperti tidur, jadi nggak sholat lohor teh sare heula atau kasarean gitu setengah jam, pas udang inget candi candi jamak gitu ya, wajib takhirus sholat asalnya, maka wajib ya menunda pelaksanaan sholat yang kedua ila waktiha, hingga masuk waktunya. Karena tadi sudah sholat zuhur niat rek ngajama, geus niat ngajama EPK sarean nya teu kaci harita kenehnya pas sudah dilaksanakan. Tapi nanti kalau sudah selesai waktu, sebentar dikit lagi duduk. Wala yadurru fil mualah, dan tidak masalah gitu ya fil mualah, dalam hal berkesinambungan bainahuma, antara keduanya, faslun yasirun urfan,
Jadi kalau jeda yang pendek secara uraf, secara kebiasaan, misalnya udah sholat lohor, ngobrol nanya lah gitu. Mereka mana misalnya? Mereka itu, nah, langsung dia itu melakukan sholat asar. Nah itu mah dan naon, sebab naon jedanya itu dia pendek secara uraf gitu ya. Begitu. Wallahu alam. Karena sudah isya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Jazakumullah khairan katsiran. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti pertanyaannya ketika hari Sabtu berjumpa dengan saya kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.